Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai routing dinamis. Sebelumnya, saya ingatkan terlebih dahulu, jangan lupa dibuka Google Classroom-nya. Di sana ada presensi, jangan lupa isi presensi dulu, ya. Oke, langsung saja dalam tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan konsep routing dinamis dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengklasifikasikan jenis routing dinamis dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian dapat melakukan konfigurasi routing dinamis, terkhusus routing RIP. Jadi hari ini kita terfokus pada routing RIP sesuai dengan kaidah penulisan sintak pada Cisco. Nah, selanjutnya yang terakhir, kalian dapat mengujikan dari hasil konfigurasi routing dinamis dalam di sini routing RIP dengan melihat hasil kirim pesan antar network yang berbeda. Oke, langsung saja. Sebenarnya apa sih ya routing dinamis? Ya, sebelum kita masuk ke routing dinamis, kita mengulas dulu sebelumnya. Di materi sebelumnya yaitu routing statis. Routing sendiri itu merupakan sebuah proses untuk meneruskan paket yang masuk dari suatu jaringan ke jaringan yang lain melalui sebuah internet network. Jika ingin mengirimkan sebuah paket ke tujuan, maka syaratnya antar jaringan itu harus ada penghubungnya. Siapakah penghubungnya? Yaitu si router. Nah, perbedaannya apa dengan routing statis gitu ya? Nah, kalau routing dinamis itu metode routing yang mana dia akan merutekan jalur secara otomatis dengan tabel routing sendiri. Jadi, si router itu akan membuat tabel routingnya sendiri, akan menentukan jalur sendiri. Ya, jalur tercepatnya mana, router itu akan tahu sendiri tanpa kita harus mengkonfigurasi. Seperti itu. Nah, dynamic routing akan selalu update atau memperbarui jikalau sewaktu-waktu ada perubahan topologi pada jaringan. Jadi, ini merupakan dua buah keuntungan yang sangat besar jika nanti kita akan membuat jaringan yang lebih gede lagi, topologi yang lebih besar lagi, kita nggak akan bingung rute mana kita menuju ke jaringan yang berbeda. Ya, makanya kita perlu belajar yang namanya routing dinamik. Tapi nanti hari ini kita akan terfokus di salah satu macam dari routing dinamis, yaitu routing RIP. Di dalam routing dinamis terdapat beberapa macam. Nah, di sini di dalam satu semester nanti kita akan belajar mengenai 4 macam routing dinamis. Akan tetapi di sini akan terfokus pada paling depan kiri ya, yang pertama, yaitu routing RIP atau routing information protocol. Kemudian yang kedua EIGRP, Enhanced Interior Routing Protocol, ketiga OSPF atau Open Short Path First, kemudian BGP atau Border Gateway Protocol. Dari keempatnya ini tentunya memiliki perbedaan di algoritmanya, bukan di konfigurasinya. Kalau konfigurasi hampir sama, hanya penamaannya yang berbeda. Seperti itu. Ya, mungkin ini sedikit penjelasan dari routing dinamik, pengantar dari routing dinamik. Selanjutnya saya akan menganalogikan dalam sebuah animasi bagaimana cara kerja dari routing dinamik. Ya, selamat menyimak, semoga kalian bisa lebih paham dalam memahami routing dinamik. Oke, saya akan menganalogikan dari konsep routing dinamis yang mana di situ ada dua siswa. Yang pertama dari ceweknya, dia mencari tempat ngopi gitu ya. Kemudian si cowoknya mencari di manakah tempat ngopi dan disitulah disepakati kedua belah pihak ya, di mana tempat ngopi yang oke gitu ya. Kemudian mereka akan mencari jalurnya. Oke, dilihat di Google Map, terlihat di sana terdapat banyak jalur, banyak jalan gitu ya menuju ke tempat ngopinya. Nah, untuk jalur yang pertama terlihat 35 km jaraknya. Nah, di sana nanti akan terlihat beberapa kilometer yang bisa dituju ke tempat ngopi. Nah, di sini akan memperlihatkan di manakah rute tercepatnya untuk mencapai ke tujuan. Nah, ini merupakan konsep dari routing dinamik yang mana kita akan menentukan rute tercepat dari sebuah jalur gitu ya. Nah, sini rute tercepatnya yaitu 25 km.
Oke, anak-anak langsung saja kalian buka paket tracernya. Di sini kita akan praktek langsung menggunakan Cisco Packet Tracer Mobile. Yang mana yang akan kita praktekkan hari ini yaitu routing dinamik versi RIP gitu ya, jenis RIP. Oke. Semoga dari analogi yang sudah dijelaskan sebelumnya kalian bisa memahami bahwasanya routing dinamik itu pensettingan rute atau jalur itu dilakukan dari routernya. Jadi akan mencari jalur yang tercepat ya. Oke, di sini kita akan mencoba membuat settingannya, bagaimanakah cara men-setting routing dinamik gitu ya. Nah, sebelumnya kalian bisa tarik seperti topologinya sama persis seperti routing statik. Jadi maaf, ini saya hapus terlalu kelebihan. Jadi cukup 2 router, kemudian ada 2 buah PC biasa ya, bukan PC wireless. Kalian tarik and device PC biasa. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan dari antar perangkat router 0 koneksi, kemudian PC 0, cus kabelnya crossover, saya klik G0/1 ke FE0. Kemudian saya akan kembalikan ke topologi samping kiri connect ya, itu ada gambar. Saya klik, kemudian router 1, saya klik connect, kemudian ke PC 1, cus kabel cross, kemudian saya pilih G0/1 ke FE0. Saya klik gambar samping connect kotak-kotak itu ya. Kemudian router 0 ke router 1 saya akan konekkan sama gitu ya. Kemudian cus kabel crossover G0 ke G0. Oke. Kembali ke topologi. Kalau sudah seperti ini ya. Ini artinya di gambar ini mereka sudah saling terkoneksi, cuman belum bisa mengirimkan pesan karena belum di setting gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan setting mulai dari PC 0 terlebih dahulu, masuk ke desktop, kemudian IPv4 configuration, kita ketikkan IP-nya 10.11.12.2. Oke, selanjutnya subnet masknya 255.255.128. Oke, selanjutnya kita akan setting gateway 10.11.12.1. Oke, kalau sudah disetting seperti ini untuk PC 0, kita apply, jangan sampai kebalik ya. Close, kemudian masuk ke topologi lagi. Nah, kita setting PC 1 sama persis kayak tadi, cuman IP-nya berbeda ya, 192.168.1.2. Oke, subnet masknya 255.255.255.128. Oke, kalau sudah di apply, kemudian masuk ke gateway dulu ya. Oke, gateway-nya sebentar. Gateway-nya 192.168.1.1. Oke, kalau sudah seperti ini artinya di PC 1 juga sudah bisa disetting gitu ya. Apply, close. Ya, kita masuk ke topologi samping PC 1 ada gambar kotak-kotak, kita klik. Nah, langsung masuk ke router 0. Router 0 masuk CLI dulu. Oke, kita enter, kita klik break bawah, kemudian enter. Nah, selanjutnya masuk ke keyboard bagian bawah kiri. Nah, kita menuliskan N enable gitu ya, conf. Oke, enter. Selanjutnya masuk ke interface dulu, G0/0. Artinya kita akan men-setting interface G0/0. Akan tetapi nanti coba kalian pastikan dulu di topologinya G0/0 itu yang terhubung kemana gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau terbalik otomatis nanti settingannya dirubah
gitu ya. Untuk menampilkannya gimana? Kalian klik tanda titik 3 atas, kemudian option. Nah, di sini ada workspace, show port label dan show device name label, bisa dicentang biar nanti tampil device labelnya berapa gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan kembali ke router 0, masuk ke CLI. Saya akan melanjutkan konfigurasi IP add ya. Ini IP-nya router antar router ya. 172 titik, maaf salah ketik ya, 168.1.2. Oke, subnet masknya 255.255.255.128. Enter. Di-enablekan dengan perintah no shutdown, bisa ditulis no shut. Oke, selanjutnya exit. Oke, kita masuk ke interface G0/1. Enter. IP add ya, G0/1 10.11.12.1. ini yang terhubung ke PC 128. Enter. No shut. Enter. Selanjutnya exit. Nah, selanjutnya kita akan setting routing ya. Setting routingnya bagaimana? Kita tuliskan perintah router rib. Enter. Kemudian kita hanya memasukkan network dari router tersebut ya. Ini bedanya dengan routing statik. Jadi kita simpel banget ya. Cara men-settingnya cukup kita menuliskan networknya. Oke, kita tuliskan network yang satunya 10.11.12.0. Oke, enter. Kemudian kita masuk ke router 1, masuk ke CLI, kemudian enter. Kita klik break ya, masuk ke keyboard sama seperti yang tadi, enter. In ya, conf enter. Kemudian interface G 0/0. Oke, enter. Kemudian IP add 172.168.1.255.255.255.128. Enter. Kemudian no shut. Enter. Saya tik exit. Kemudian masuk ke interface yang satunya yang terhubung ke PC, IP add 192.168.1.1.255.255. Seperti ini, di-enablekan, enter. Kemudian exit. Kita tuliskan perintah routing ya, router rib. Enter. Kemudian networknya 2 juga karena ada 2 tangan yang tersambung ke routernya gitu ya. Enter. Kemudian ini yang satunya 192.168.1.0. Enter. Oke, kita langsung ke topologinya. Kita coba kirim pesan. Kalau sudah hijau seperti ini artinya sudah terkoneksi penuh gitu ya, sudah bisa kirim pesan. Coba PC 0. Sebelumnya saya akan memunculkan skenario PC 0 kirim pesan ke router 1. Oke, successful. Langsung saja kita nyebrang antar PC ya. Oke, PC 0 ke PC 1. Nah, terlihat bahwasanya di sana sudah terlihat PC 1 ke 0 dan juga PC 0 ke PC 1.
successful. Jadi di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi routing dinamik. Jadi sangat-sangat simpel dibandingkan routing statik seperti itu ya. Semoga kalian bisa lebih paham, lebih mengerti dan tahu caranya konfigurasi serta mengirimkan pesan atau mengecek hasil konfigurasi gitu ya. Oke, cukup sekian. Apabila ada pertanyaan bisa nanti langsung via grup WhatsApp ya, Japri ataupun via Classroom. Oke, untuk LKPD-nya cukup kalian kumpulkan hasil screenshotan dari kirim pesan PC0 ke PC1 dan PC0 ke PC1. Jadi seperti ini persis di screenshot kemudian dikirimkan di LKPD. Gitu, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga kalian tetap bisa memahami walaupun kita harus belajar dari jarak jauh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.